Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Nurhalik dari kelas 91. Baiklah, saya akan menjelaskan sejarah Kerajaan Demak dan Kerajaan Pajang. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan tersebut terbentuk pada akhir masa kejayaan Majapahit di Pulau Jawa. Pendirinya juga seorang pangeran dari Majapahit. Mulanya, Kerajaan Demak merupakan sebuah wilayah dalam kekuasaan Majapahit. Namun, setelah kerajaan besar itu runtuh, Demak melepaskan diri dari Majapahit dan menjadi sebuah kerajaan. Kerajaan Demak berdiri pada awal abad ke-16. Kerajaan tersebut didirikan oleh Raden Patah, putra mahkota Kerajaan Majapahit. Raden Patah merupakan putra Prabu Brawijaya V, raja terakhir Majapahit sebelum runtuh. Sang ibu bernama Siu Banci, seorang wanita berdarah Cina yang menganut agama Islam. Kerajaan Demak menjadi pusat penyebaran Islam di Pulau Jawa. Hal tersebut tidak lepas dari pesan Wali Songo yang menyebarkan Islam hingga ke pelosok-pelosok desa. Selain itu, Kerajaan Demak juga terletak di pesisir utara Pulau Jawa, lokasi yang cukup strategis karena berada di tengah jalur pelayaran di Nusantara. Demak juga memiliki pelabuhan yang besar yang membuat perekonomiannya tumbuh dengan baik. Sebagai sebuah kerajaan besar, peninggalan Demak masih bisa dilihat sampai saat ini, salah satunya Masjid Agung Demak. Masjid tersebut didirikan pada tahun 1479 Masehi oleh Raden Patah yang terletak di Kauman Demak, Jawa Tengah. Kesultanan Demak. Demak pada masa puncaknya menguasai sebagian besar Jawa dan beberapa wilayah di Sumatera, Kalimantan, hingga Maluku. Dari Demak pula, Islam mulai menyebar di seantero Jawa dan mencapai tempat-tempat lainnya di luar Jawa. Awal kemunculan Demak bermula dari Majapahit yang sudah diambang keruntuhannya. Keruntuhan Majapahit adalah lakon klasik tentang sebuah negara besar yang dirundung perebutan tahta di antara sanak saudara. Raden Patah dengan dukungan Wali Songo berhasil mendirikan sebuah kerajaan baru di tengah kemunduran Majapahit. Raden Patah lahir di Palembang pada tahun 1455, merupakan putra dari Brawijaya V, raja terakhir Majapahit, dari istrinya yang seorang Muslim dari Cina. Ketika istrinya masih hamil muda, Brawijaya V menitipkan istrinya tersebut ke Adipati Palembang, Arya Damar. Raden Patah kecil memiliki nama Hasan. Beranjak dewasa, Raden Patah dikirim ke Ampel Denta, Surabaya untuk mendalami agama Islam di bawah bimbingan Sayyid Rahmat yang kelak dikenal sebagai Sunan Ampel. Selama berada di Ampel Denta, Raden Patah memiliki kesempatan untuk mengenal keluarganya. Ampel Denta dekat dengan Istana Majapahit yang berada di Trowulan. Setelah beberapa tahun menimba ilmu di Ampel Denta, Raden Patah dinikahkan dengan Sayyidah Murtasimah, putri dari Sunan Ampel. Tahun 1475, oleh Prabu Brawijaya V, Raden Patah kemudian diberi sebuah daerah yang bernama Glagahwangi. Bersama dengan beberapa sunan, Raden Patah membuka Glagahwangi menjadi sebuah kota pesisir yang ramai. Kota pesisir itu kemudian diberi nama Demak Bintoro. Demak pun tumbuh menjadi kota pesisir dengan pelabuhan yang ramai. Raden Patah kemudian menjadi Adipati Demak, sebuah kota pesisir nan besar, pertemuan dari kebudayaan Hindu dan Islam. Ketika Demak semakin berkembang, perang saudara justru melanda ibu kota Majapahit. Perang saudara itu pun mempercepat Majapahit yang semakin rentah menuju lubang kuburnya. Setelah Majapahit runtuh, Demak pun mengambil alih kepemimpinan. Tahun 1478, Raden Patah dilantik oleh para sunan anggota Wali Songo menjadi Sultan Demak. Sebagai identitas kota Muslim, maka Raden Patah bersama para sunan membangun sebuah masjid besar di tengah kota. Masjid besar itu dikenal sebagai Masjid Agung Demak. Raden Patah memimpin Kesultanan Demak dengan Kerajaan
Pajang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Islam Demak. Kerajaan Pajang didirikan oleh Jaka Tingkir yang berasal dari Pengging, yakni di lereng Gunung Merapi. Ia adalah menantu Sultan Trenggono yang diberi kekuasaan di Pajang. Pasca membunuh dan merebut kekuasaan Demak dari Arya Penangsang, seluruh kekuasaan dan benda pusaka Demak dipindahkan ke Pajang. Jaka Tingkir mendapat gelar Sultan Hadiwijaya dan sekaligus menjadi raja pertama Kerajaan Pajang. Islam yang semula berpusat di pesisir utara Jawa dipindahkan ke pedalaman membawa pengaruh yang besar dalam penyebarannya. Selain Islam yang mengalami perkembangan, politik juga mengalami perkembangan. Pada masanya, Jaka Tingkir memperluas kekuasaannya ke arah timur hingga Madiun di area pedalaman tepi aliran sungai Bengawan Solo. Pada tahun 1554, Jaka Tingkir mampu menduduki Blora dan Kediri pada 1577. Karena kerajaan Pajang dengan raja-raja di Jawa Timur sudah bersahabat, pada tahun 1581 Jaka Tingkir mendapat pengakuan sebagai Sultan Islam oleh raja-raja penting di Jawa Timur. Pada masa kepemimpinan Sultan Hadiwijaya, kejayaan yang sudah dikembangkan pada masa Kerajaan Demak dapat dikenal di pedalaman dan berkembang pesat di dalamnya, seperti kesenian dan penyebaran agama Islam. Jaka Tingkir memimpin hingga tahun 1587 dan meninggal pada tahun yang sama. Pasca meninggalnya Sultan Pajang tersebut, estafet kekuasaan jatuh pada Arya Pengiri, yakni menantunya, yang juga anak dari Sultan Prawoto. Arya Pengiri pada saat itu mendapat kekuasaan di Demak bersama para pejabat bawaannya, pindah ke Pajang untuk menjadi pengganti Jaka Tingkir. Sementara anak dari Jaka Tingkir, yakni Pangeran Benowo, mendapat kekuasaan di Jipang yang sekarang bernama Bojonegoro. Pangeran Benowo merasa tidak puas dengan hasil yang diterimanya, yakni menjadi penguasa di Jipang. Alhasil Pangeran Benowo meminta bantuan Senopati pemimpin Mataram untuk mengusir raja baru di Pajang tersebut. Hingga akhir pada tahun 1588, Kerajaan Pajang mampu dikuasainya. Sebagai ungkapan terima kasih, Pangeran Benowo menawarkan untuk menyerahkan haknya, yakni warisan dari sang ayah, untuk Senopati. Tetapi Senopati ingin tetap tinggal di Mataram. Akhirnya Senopati hanya meminta pusaka kerajaan saja. Berhubung Mataram pada saat itu sedang dalam proses menjadi kerajaan besar, Pangeran Benowo dikukuhkan menjadi Raja Pajang selanjutnya, dan Kerajaan Pajang sepakat berada di dalam wilayah Kerajaan Mataram. Kerajaan Pajang berakhir tahun 1618. Kerajaan waktu itu memberontak terhadap Mataram yang ketika itu di bawah Sultan Agung, namun akhirnya Kerajaan Pajang dihancurkan. Kesultanan Pajang. Ketika Demak berada di masa kepemimpinan Sunan Prawoto, terjadi tragedi yang mengakibatkan mangkatnya pemimpin keempat Demak tersebut. Tahun 1549 Masehi, Adipati Jipang, Arya Penangsang, melakukan pembalasan dendam dengan memerintahkan pembunuhan terhadap Sunan Prawoto. Arya Penangsang juga melakukan pembunuhan terhadap Pangeran Hariri, pemimpin Kadipaten Jepara yang masih merupakan kerabat Sunan Prawoto. Kemelut di Kesultanan Demak itu membuat Adipati Pajang Hadiwijaya terpaksa turut campur setelah bertemu dengan Ratu Kalinyamat, istri Pangeran Hariri. Ratu Kalinyamat, saudara dari Sunan Prawoto, menjanjikan tahta Demak kepada Hadiwijaya jika bisa menyingkirkan Arya Penangsang. Posisi Hadiwijaya yang merupakan anak menantu membuatnya enggan melawan langsung Arya Penangsang yang masih kerabat dari Istana Demak. Namun, atas bantuan Ki Gede Pemanahan dan Ki Panjawi, Hadiwijaya berhasil mengalahkan Arya Penangsang. Atas jasa-jasa kedua sahabatnya, Hadiwijaya menghadiahkan hutan Mentau kepada Ki Gede Pemanahan dan Pati kepada Ki Panjawi. Setelah masalah Arya Penangsang selesai, maka Hadiwijaya berhak atas tahta Demak. Namun, pusat pemerintahan dipindahkan ke Pajang. Setelah itu, berdirilah Kesultanan Pajang yang dipimpin oleh Sultan Hadiwijaya. Dalam beberapa catatan menyebutkan bahwa Sultan Hadiwijaya dilantik oleh Sunan Giri.
Masa-masa peralihan dari Demak ke Pajang ini menandai sebuah era baru, yaitu meninggalkan tradisi kerajaan Islam pesisir yang maritim ke pedalaman yang agraris. Tetapi, sejarah juga masih mencatat bahwa dari kekuasaan Pajang hingga ke Mataram kelak, masih memiliki armada laut yang mumpuni untuk mengendalikan perairan di Laut Utara Jawa. Kota-kota pelabuhan masih berdiri sebagai pusat militer angkatan laut sekaligus perdagangan, seperti Surabaya, Tuban, Jepara, Pekalongan, dan Tegal. Pajang sendiri merupakan sebuah kota yang sebelumnya menjadi lumbung beras bagi Demak. Sultan Hadiwijaya sepertinya sedang merancang konsep kekuasaan yang bertumpu pada maritim dan agraris, sebagaimana Majapahit dan Demak melakukannya. Berkuasanya Sultan Hadiwijaya tidak serta-merta mewarisi kekuasaan Demak yang membentang hingga bagian timur Jawa. Para pemimpin bekas wilayah kekuasaan Demak di Jawa bagian timur tidak mengakui kekuasaan Sultan Hadiwijaya